حمدا وشكرا إلى الله تعالى الذي قد أعطانا رحمة وهداية حتى نتبع في حدومة المبارك. وثانيا أيام بنا أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Dewan Hakim yang arif dan bijak salam, hadirin yang berbahagia, suku Sunda, suku Banjar, hidup rukun di tanah Jawa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Dr. Slamet Mulyana dalam buku Pengantar Nasihat Pesantren untuk Manusia Modern karya Al-Fakir Sidwan Adrai Soleh mengatakan, pandangan orang tua, pesantren dianggap kurang memberi harapan hidup di era modern ini. Pesantren dianggap hanya berorientasi akhlak dan sulit untuk bersaing dalam menghadapi dunia nyata saat ini. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa bobroknya mindset manusia modern yang hanya mengorientasikan hidupnya untuk hal materi dengan budaya kenikmatan ini, sehingga tanpa sadar telah keluar dari konteks syariat dan tercebur dalam perbuatan haram. Tak hayal hadirin, hal seperti inilah yang akan melahirkan generasi perampok, pentingan para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Betapa mirisnya kondisi dan situasi saat ini, sehingga membutuhkan sterilisasi dari kaum Islami yang sikap telah menyeimbangkan kualitas duniawi dan ukhrawi. Al-'afwu wa ma warma'i ma yurid wa nafsu qalat hal min mazid wal fikru baina 'aqli wa nafsi halat ash-shaqi wa sa'id. Hal ini hadirin hanya
pelajaran yang paling luas dengan mengaburkan ilmu kehakikatan yang Maha Esa melalui dasar duniawi yang terpampang di alam semesta. Realita tak terbantahkan pada ini. Setiap negara terus berlomba-lomba mempertinggi kualitas keilmuan. Semboyan agar terus digerakkan di mana-mana. Tak mengenal batas usia Tuhan menciptakan negara maju dan kehidupan yang serba IT. Harus informasi tanpa sekat, kecanggihan tak terbalas. Arti dan intelligence, manusia tinggal duduk bebas dan katakan selamat datang di era Society 5.0. Akan tetapi hadirin, ketika dunia memasuki era Society 5.0 dengan kecanggihan teknologi, terbukanya sekat pengetahuan tanpa batas. Kita harus menatapnya dari lapangan dan harus memegang dada sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jepang yang menjadi kiblat teknologi dunia ternyata menduduki angka kedua negara dengan statistik bunuh diri tertinggi. Amerika Serikat sebagai hak di daerah dunia, penjarahan, rasis, pembunuhan bertebaran di mana-mana. Ternyata hadirin, kegelapan dan kebajikan yang ditampilkan hanyalah cangkang dari mirisnya kehidupan manusia di dalamnya. Lalu sebenarnya apa hadirin yang dapat menciptakan negara maju dan makmur itu? Kitab suci kita Al-Quran Karim memiliki jawabannya. Simaklah Al-Quran surah Quraisy ayat 2 sampai 4 sebagai berikut. Inna fihim yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Hakim meriwayatkan dari Ummu Hani binti Abu Thalib dari Rasulullah. Ayat ini mengisahkan kaum Quraisy yang diberikan angkat sebagai hijab, orang yang mengurus Ka'bah juga sebagai sikoya yang diberi tidur kepada Hadim Fathruddin Ar-Razi. Dalam kitab Tafsir Ar-Razi jilid 32 halaman 107 menjelaskan bahwa kenikmatan itu ada dua jenis, menelan bahaya dan memberi manfaat. Rasa kenyang dan perasaan yang kita miliki haruslah disyukuri
kecanggihan otak manusia sehingga kegamangan hidup meningkat. Pusing sedikit ambil bisa berlipat dan sekarang kehidupan game over. Na'udzubillahi min dzalik. Disinilah hadirin dibutuhkan kurikulum pendidikan yang berkonsep keagamaan tanpa memisahkan kepentingan keduniaan, juga menyongsong semangat kebaruan, dan hal ini hanya akan didapat dari lingkungan kaum sarman. Tapi bukankah kaum sarman itu hanya fokus pada masalah akhirat? Bukankah kaum sarman itu putra kecanggihan yang pastinya tidak modern? Apakah kita hendak melupakan kegunaan dinasti Abbasiyah yang menjadi pionir peradaban dunia sehingga kaum salaf sangat berhasrat merebutnya? Bukankah pemimpin mereka adalah khalifah yang beriman, juga potret jeroan-jeroan pesantren yang mengisi lembar-lembar sejarah perjuangan ulama ini? Kiai Haji Imam Bonjol sebagai perintis kemerdekaan, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan sebuah resolusi jihadnya, dan Bapak Tuki dan Nasihat Kiai Haidar Dewantara. Dari cerahan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi kaum sarman bukanlah hal yang mampu. Dari kaum sarman lahirlah manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelektual. Seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, wajah sekali juga sehat rohani. Inilah cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan mengantarkan kita pada negeri berkemajuan seperti yang dicita-citakan. Maka dari itu hadirin, menjadi santri haruslah berotak lembut dan berhati. Masjidil Haram sebagaimana moto pesantren kami, iman mantap, ilmu lengkap, wawasan luas. Ingat, jangan malu menjadi santri, bangga menjadi santri. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas perjuangan para santri dalam perjuangan perebut kemerdekaan. Santri adalah calon ulama, penerus perjuangan para nabi, kobarkan semangat ijtihad pembela negeri, dan mari sama-sama kita bernyanyi. Warasatul anbiya telah pergi mendahului kita, mereka menghadap Ilahi yang mulia. Santrilah kembang amanahnya, santrilah amanahnya, santri berdua keras, santri pula sampai demi tercapainya negara agama sebawah haji iman dan takwa, di bawah haji iman dan takwa. Pak Taufik menjual kopior, Bu Obi mengambil rupiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.